Mantan PM Israel, Amerika Serikat bukan lagi sekutu terdekat kami. I am glad that we restore the relations between Israel and the United States to being bipartisan and above politics. I want to thank all our friends on both sides of the aisle for the steadfast support and unwavering friendship. The ties between Israel and the United States are unbreakable. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid dilaporkan telah memperingatkan bahwa hubungan negaranya dengan Amerika Serikat telah sangat memburuk di bawah kepemimpinan penggantinya Benjamin Netanyahu, sehingga Washington tidak lagi menjadi sekutu terdekat negara Zionis itu. Lapid membuat komentar pada hari Senin di pertemuan faksi partai oposisi Yesh Atid. Menurut Times of Israel, dia berargumen bahwa pemerintah Netanyahu menghancurkan aliansi dengan Amerika Serikat dengan mencoba meloloskan reformasi peradilan yang kontroversial. Pemerintah Israel memimpin kita ke dalam krisis ini, membuat perubahan terbesar dan paling dramatis pada rezim dalam sejarah kita tanpa mengadakan satu diskusi pun, bahkan tidak satu pun tentang konsekuensi ekonomi, keamanan, sosial, dan politik dari langkah tersebut, kata Lapid, seperti disitir dari Russia Today. Sedangkan dalam wawancara berita Channel 12, dia berargumen bahwa negaranya sedang terbelah dua. Orang Amerika mengatakan mereka tidak memiliki nilai yang sama dengan pemerintah ini. Itu mempengaruhi setiap aspek hubungan Amerika Serikat Israel, perhatian mereka dan kesediaan mereka untuk meninggalkan zona nyaman demi kepentingan Israel. Mereka tidak akan melakukannya untuk pemerintahan paling ekstrim dalam sejarah negara itu, kata Lapid, menggambarkan hubungan dengan Amerika Serikat berada pada titik terendah dalam sejarah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada bulan Maret bahwa dia sangat prihatin tentang demokrasi Israel di tengah protes berbulan-bulan atas usulan perombakan peradilan. Saya khawatir mereka meluruskan ini, katanya saat itu. Mereka tidak bisa melanjutkan jalan ini, sambungnya. Netanyahu menanggapi dengan mengatakan Israel adalah negara berdaulat, membuat keputusan atas kehendak rakyatnya, tidak berdasarkan tekanan dari luar negeri. Sementara Menteri Keamanan Nasionalnya Itamar Ben-Gvir mengeluarkan ucapan yang lebih pedas. Biden perlu memahami bahwa Israel bukan bintang lain di bendera Amerika Serikat. Kami adalah negara demokrasi. Saya berharap Presiden Amerika Serikat memahami itu. Baru-baru ini pemerintah Biden mengkritik persetujuan menjadikan Yerusalem Barat untuk pemukiman khusus Yahudi di tepi barat yang diduduki. Awal bulan ini Biden juga mengecam kabinet pemerintah Israel sebagai ekstrim dan bagian dari masalah dalam konflik Palestina. Namun pada hari Senin Biden mengeluarkan undangan yang telah lama tertunda bagi Netanyahu untuk mengunjungi Gedung Putih akhir tahun ini. Netanyahu menghabiskan 12 tahun sebagai Perdana Menteri Israel sebelum koalisi yang dipimpin oleh Lapid menggulingkannya dari kekuasaannya pada Juni 2021. Dia kembali menjabat setelah memenangkan pemilu pada Desember 2022, pemungutan suara parlemen kelima Israel dalam 4 tahun.
Amerika Serikat akan hentikan pendanaan proyek-proyek Israel di wilayah Palestina. Amerika Serikat memberitahu Israel akan menghentikan semua pendanaan untuk proyek kerjasama penelitian ilmiah dan teknologi yang berlangsung di tepi barat yang diduduki Yerusalem Timur dan Jawa Timur. Dataran tinggi Golan Suriah Middle East Monitor melaporkan keputusan tersebut membalikkan kebijakan yang diberlakukan oleh administrasi Donald Trump pada 2020 yang memungkinkan dana pembayaran pajak Amerika Serikat digunakan untuk proyek sains dan teknologi di pemukiman untuk pertama kalinya sejak 1967. Gedung Putih mengindikasikan kerjasama semacam itu tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Menurut Yerusalem Post, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan panduan ini hanya mencerminkan posisi lama Amerika Serikat yang ditegaskan kembali oleh administrasi ini, bahwa disposisi terakhir dari wilayah geografis yang berada di bawah administrasi Israel setelah 5 Juni 1967 adalah masalah status terakhir. Kami sedang bekerja menuju solusi dua negara yang dirundingkan. Israel hidup dalam damai dan aman berdampingan dengan negara Palestina yang layak. Ia menambahkan, ini pada dasarnya mengembalikan melalui kebijakan Amerika Serikat ke batasan geografis pra-2020 yang sudah berlangsung lama pada dukungan Amerika Serikat untuk kegiatan Yayasan Bina Sional. Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengecam langkah itu sebagai salah. Ia berkata, saya keberatan dengan keputusan tersebut dan menganggap itu salah. Dalam kasus serupa di masa lalu, pemerintah Israel sepenuhnya mengganti pihak yang dirugikan oleh keputusan tersebut. Sementara Senator Amerika Serikat Ted Cruz menuduh pemerintahan Biden merusak dan mendiskriminasi Israel. Di bawah pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Washington menjauh dari solusi dua negara, memihak Israel dengan cara yang lebih jelas. Ia juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi dan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota yang diduduki. Trump juga mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki dan melunakkan sikapnya terhadap pemukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, meninggalkan posisinya selama 4 dekade bahwa pemukiman itu tidak konsisten dengan hukum internasional.